Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara bagaimana strategi P-Network dalam hal penurunan tingkat penambangan dasar Pi dalam rangka untuk menuju pertumbuhan dan kelangkaan yang berkelanjutan di dalam ekosistem P-Network teman-teman. Kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-Network Member dengan follower sekitar 132.700 follower teman-teman. Kalau kita lihat di sini pada saat bulan Desember tahun 2023 itu tingkat penambangan menurun 0,23%, jadi awalnya 0,0084 turun menjadi 0,00847 teman-teman pada Januari 2024. Kemudian setelah Januari 2024 turun lagi sebesar 4,66%. Jadi di bulan Februari 2024 tingkat penambangan itu hanya base rate-nya ada di angka 0,0080767 teman-teman. Kemudian turun lagi 9,16% pada Maret 2024. Tingkat penambangan Pi itu menghasilkan 0,00733 teman-teman. Dan pada bulan April turun lagi sebesar 8,76%. Jadi pada bulan April 2024 tingkat penambangan dasar Pi itu ada di angka 0,0669938. Kemudian turun lagi sampai 16,71% di bulan Mei tahun 2024. Itu tingkat penambangan ada di angka 0,0055747 teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk membangun jaringan mata uang kripto yang dapat diakses dan inklusif. Ini menggunakan pendekatan yang unik untuk distribusi koin dengan cara mengatur tingkat penambangan atau P-Base teman-teman. Jadi sistem ini memberi penghargaan kepada pengadopsi awal dan memberi insentif partisipasi pengguna melalui penambangan. Namun untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari jaringan dan menjaga aset agar tetap berharga, Pi menerapkan penurunan tingkat penambangan. Jadi di dalam video ini kita akan menyelami hal yang dilakukan oleh Pi, di mana Pi melalui kebijakan ini menyeimbangkan kelangkaan dengan pertumbuhan jaringan serta adopsi pengguna teman-teman. Jadi mirip dengan mata uang kripto lainnya, koin Pi atau P-Network memiliki pasokan jumlah Pi yang terbatas. Jadi keterbatasan bawaan ini menciptakan kelangkaan dan ini adalah sebuah faktor kunci yang mempengaruhi nilai koin. Jika pasokan tidak terbatas, maka setiap koin akan memiliki nilai yang lebih rendah teman-teman. Dengan mengurangi tingkat penambangan dari waktu ke waktu, P-Network mencegah kelebihan pasokan dan bertujuan untuk mempertahankan nilai dari nilai jangka panjang dari Pi teman-teman. Jadi misalkan kalau kita berbicara contoh di dunia nyata, misalkan contohnya logam mulia, emas dan perak, itu karena langka di alam, penambangannya pun sulit, itu harganya sangat tinggi untuk harga emas dan perak teman-teman. Sama dengan misalkan barang-barang koleksi yang langka, jadi lukisan yang langka atau kartu baseball yang bernilai tinggi itu karena jumlahnya terbatas, maka nilainya pun akan sangat tinggi teman-teman. Jadi penambangan Pi ini berfungsi seperti mencetak uang baru. Dengan mengurangi kecepatan penambangan, maka P-Network secara efektif
mencetak lebih sedikit Pi setiap bulannya. Dan ini membantu memastikan nilai Pi tetap stabil dan berpotensi meningkat seiring dengan semakin banyaknya pengguna yang bergabung dengan jaringan. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, pada saat kita berbicara tentang pertumbuhan jaringan dan adopsi pengguna, maka Pi bertujuan untuk menjadi mata uang kripto yang dapat diakses dan digunakan secara luas. Penurunan kecepatan penambangan itu tidak menjamin, bukan satu-satunya hal yang menjamin kesuksesan teman-teman. Jadi jaringan yang sehat juga membutuhkan pertumbuhan pengguna yang konsisten dan adopsi yang meluas. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, apa ya manfaat dari penambangan atau kecepatan penambangan yang selalu berkurang ini? Jadi mengurangi kecepatan penambangan ini, saat kecepatan penambangan berkurang, P-Network harus terus menemukan cara untuk membuat pengguna tetap terlibat dengan jaringannya. Jadi kalau jangan sampai nanti dengan penurunan kecepatan penambangan, kemudian member baru itu malas bergabung karena merasa bahwa untuk mendapatkan koin Pi itu sangat sulit sekali pada hari ini. Jadi core team itu harus menemukan cara teman-teman, bagaimana agar para pionir, terutama untuk member-member yang belum bergabung, itu tetap tertarik minatnya untuk bergabung, walaupun kecepatan penambangan mengalami penurunan yang sangat drastis setiap bulannya. Jadi dalam hal ini maka P-Network juga harus menumbuhkan utilitas, artinya mendorong penggunaan Pi sebagai alat pembayaran, dan utilitas lainnya itu juga sangat penting untuk meningkatkan nilainya. Jadi P-Network atau dalam hal ini core team perlu untuk terus berinovasi dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan dan juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dari jaringannya teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, strategi pengurangan tingkat penambangan dasar dari Pi ini mewakili pendekatan yang diperhitungkan untuk menyeimbangkan nilai jangka panjang dengan pertumbuhan dan adopsi pengguna. Dengan menciptakan kelangkaan, Pi bertujuan untuk mempertahankan nilai koin. Namun pertumbuhan jaringan sama pentingnya untuk kesuksesan proyek ini teman-teman. Jadi berbagai inisiatif Pi untuk mendorong partisipasi pengguna ini menunjukkan komitmen mereka untuk membangun ekosistem mata uang kripto yang berkelanjutan dan bisa diadopsi secara luas. Jadi seiring Pi terus berkembang, maka menavigasi tindakan penyeimbangan ini akan menjadi hal yang sangat penting di dalam perkembangan ekosistem P-Network teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang bagaimana setiap bulan ini koin Pi kecepatan penambangannya berkurang. Jadi menurut saya sebenarnya Pi ini jauh lebih potensial daripada Bitcoin teman-teman. Kalau Bitcoin kecepatan penambangan berkurang 4 tahun sekali atau istilahnya halving, tapi Pi ini lebih sadis teman-teman. Jadi kalau di Pi ini setiap bulan sekali. Jadi demikian update informasi ini, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, jangan lupa diceruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.